kembali di kajian rutin Khadimul Quran yang insya Allah penuh keberkahan. Baik, untuk menambah keberkahan di kajian kita malam hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Silahkan untuk mic-nya boleh di on mic ya. Kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Mungkin boleh oleh Ustadz Asad. Ya boleh. Oke teman-teman semua, agar menambah keberkahan majelis kita pada malam ini, alangkah baiknya kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk agenda tilawah sudah kita laksanakan. Selanjutnya kita masuk ke agenda inti, yaitu pematerian yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Asad. Kepada Ustadz Asad dipersilahkan. Oke, Ustazah, syukran, jazakillah khair, barakallah fiqh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qailul mujahidin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah fillah rahimakumullah, teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin ayah bunda yang juga mungkin hadir ya. Ahlan wa sahlan ya, sudah menghadiri kajian kita pada malam ini. Semoga dengan adanya kajian ini bisa meningkatkan semangat kita untuk terus menghafal Quran, merujaah hafalan, mentadaburi Al-Quran, dan juga mengamalkan kandungan Al-Quran. Oke, mungkin sebelum mulai ya, Anda pengen coba ya absen dulu nih dari teman-teman semua. Mungkin boleh ditulis di kolom komentar ya, asal dari mana dan berapa umurnya. Dan Anda pengen ini nih, pengen melihat nih, antum dari mana aja ya. Dan mungkin kalau nggak keberatan boleh sebutkan umurnya berapa gitu ya. Silakan teman-teman semua, boleh ditulis di kolom komentar ya. Antum asalnya dari mana dan juga umurnya berapa. Jadi Anda pengen lihat eh, kira-kira nih yang antusias ini umur berapa sih ya? Yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, atau yang masih remaja gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa. Jujur Anda senang banget ya. Ini ada yang 17 tahun, ada yang 28 tahun, ada yang 44 tahun, Masya Allah. Ada yang 54, ada yang 50 tahun, ada yang 41 tahun, Masya Allah ya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan ya, wa barakallahu fikum kepada teman-teman semua yang sudah hadir, Masya Allah ya. Ada yang 42 tahun, ada yang masih 17 tahun, Masya Allah. Ada yang 45 tahun, Masya Allah ya, dari Tangerang, dari Sukabumi, Masya Allah ya. Dari Solo, dan Riau, dan sebagainya, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, ternyata antusias antum ya, walaupun berbeda dari segi umur ya, Masya Allah ya, tapi antusias antum masih luar biasa. Masya Allah ya, dari Bekasi ada 65 tahun, Alhamdulillah, Masya Allah. Dari Nana Mainidar ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Alhamdulillah ya.
ternyata di sini kita beda-beda ya. Ada yang tadi 17 tahun, ada yang 20 tahun, ya bahkan ada yang sampai 65 tahun, Masya Allah. Ya semoga ya dengan adanya kajian pada malam ini, dengan berapapun umur kita bisa meningkatkan semangat kita dalam proses menghafal Quran. Oke teman-teman semua, tema kita hari ini adalah orang tua juga bisa hafal Quran. Kenapa Anda ambil materi ini? Karena pekan-pekan kemarin Anda menerima banyak curhat ya dari beberapa orang tua ya, orang-orang yang merasa sulit menghafal, mereka mengeluh katanya sulit menghafal dan sebagainya ya. Dan itu rata-rata ya umur 30, 40 sampai 50 tahun ya. Mereka ibu-ibu gitu kan. Jadi insya Allah kajian ini khusus antum ya atau eh, buat Bapak Ibu sekalian ya insya Allah tema ini ya sangat cocok buat antum. Tapi yang masih muda pun insya Allah tetap cocok materinya insya Allah. Jadi nanti materinya akan kita bahas secara tuntas ya tentang mindset-mindsetnya dan juga tentang bagaimana agar kita bisa sukses dalam proses menghafal Al-Quran. Ya, yang terpenting ya, silakan teman-teman semua fokus ya, diperhatikan ya, jangan sampai ada materi yang terlewat. Gitu ya. Jadi tema kita hari ini adalah orang tua bisa hafal Quran. Oke teman-teman semua ya, materi kita pada malam ini insya Allah akan ana bagi jadi dua bagian. Ya, bagian pertama akan membahas seputar apa? Mengubah mindset dalam proses menghafal Quran. Itu bagian pertama. Bagian kedua, ana akan membahas tentang cara agar kita bisa sukses dalam proses menghafal Al-Quran. Ya, jadi tujuan apa? Tujuannya buat lebih mempermudah ya dalam memahami materi kita pada malam ini, dan juga insya Allah mudah dalam pengamalan. Ya, dan harapan besarnya ya semoga materi saya malam ini bisa bermanfaat buat antum semua, bisa menjadi pahala jariah buat ana, bisa menjadi pahala pahala jariah buat khadimul Quran. Ya, yang terpenting ya nanti semua kita semua insya Allah nanti di akhirat kelak dikumpulkan kembali di surganya Allah kelak, karena mungkin karena wasilah adanya kajian ini, insya Allah. Baik ya. Jadi bagian pertama tentang mengubah mindset ya beberapa mindset dalam proses menghafal Quran, dan yang kedua cara agar kita sukses dalam proses menghafal Al-Quran. Oke, kita lanjut ya ke bagian yang pertama. Bagian pertama adalah tentang mengubah beberapa mindset dalam proses menghafal Quran. Jadi ada beberapa orang dewasa ya atau orang tua yang ketika proses menghafal Quran ada salah satu atau ada beberapa kesalahan mindset ya yang harus kita luruskan, yang harus kita ubah ya. Jadi ini pun buat semuanya ya, terkhusus buat para orang tua. Baik itu orang tua, anak-anak muda harus memiliki mindset seperti ini. Ya, jadi ada 4 mindset ya, ingat ya. Ada 4 mindset yang harus kita ubah dalam proses menghafal Al-Quran. Mindset yang pertama. Mindset yang pertama adalah menghafal itu tidak memandang umur. Ingat ya, menghafal Quran itu tidak memandang umur. Berapapun umur kita, pengen 10 tahun, pengen 20 tahun, pengen 30 tahun, pengen 60 tahun, tetap kita bisa menghafal Al-Quran. Karena saya sendiri Alhamdulillah sudah menemukan banyak penghafal Quran ya. Dari umur 5 tahun saya pernah melihat langsung ya. Dari 10 tahun saya pernah melihat langsung. Dari 20 tahun saya pernah melihat langsung. Bahkan yang sampai ya 40 sampai 60 tahun pun saya pernah melihat ya. Saya pernah menyaksikan orang-orang yang bisa menghafal Quran. Ya, jadi kesimpulannya bahwa menghafal itu ya tidak pandang umur. Berapapun umur kita, ya pengen kita masih muda, pengen kita masih kalau kita sudah tua, ya itu tidak masalah. Karena pada hakikatnya menghafal itu bisa sama siapa saja. Karena ya kalau kita lihat sejarah ya dari sirah Al-Quran aja diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau umur berapa? Ketika 40 tahun. Yang dimana 40 tahun ini umur-umur yang sekarang ini banyak orang mengeluh. Ustaz, saya susah menghafal Quran, saya sudah tua, saya sibuk, saya nggak bisa menghafal. Salah pemikirannya, kurang tepat pemikirannya. Karena pada hakikatnya menghafal itu tidak memandang umur. Berapapun umur kita, insya Allah kita bisa menghafal Al-Quran. Terpenting apa? Kita ikhtiar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita benar-benar memperbanyak amal ibadah soleh dan sebagainya. Jadi ya ada 2 kisah menarik ya yang anak kutip ya dari Google ya, dari artikel. Yang pertama, kisah pertama, ada nenek-nenek 82 tahun sudah menghafal Quran. Namanya siapa? Namanya Ummu Soleh. Beliau ini umurnya 82 tahun ya ketika menghafal Quran.
Dan ternyata beliau ini ketika mulai menghafal Quran pada usia berapa? Usia 70 tahun. Bayangkan, beliau mulai menghafal, bayangkan, baru mulai menghafal saja umur 70 tahun. Umur yang kita bilang sangat tua, ya sudah sangat tua, sangat sepuh. Tapi Masya Allah, dari umur 70 tahun sampai umur 82, ya kurang lebih 12 tahun, beliau bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Karena apa? Karena semangatnya, karena doanya, karena ikhtiarnya. Maka antum pun yang misalnya masih 25 tahun, masih 30 tahun, masih 40 tahun, masih 50 tahun, seharusnya nggak ada alasan. Karena bayangkan, ya, seorang nenek-nenek umur 82 tahun bisa menghafal Quran 30 juz. Menghafal Quran secara keseluruhan. Karena intinya apa? Dia ada niat yang kuat, dia ada ikhtiar yang kuat, dia ada doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kisah pertama adalah kisah dari Saleh, ya, nenek-nenek umur berapa? 82 tahun. Bayangkan. Dan yang kedua, kisah nenek-nenek, ya, berumur berapa? 70 tahun, dan beliau itu buta huruf. Bayangkan, buta huruf. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bayangkan. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi bisa menghafal Quran. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan Al-Quran. Ya, dengar murotal dan sebagainya. Maka coba teman-teman semua, coba kita renungi. Ya, kita renungi, kita yang sehat-sehat aja. Ingat ya, kita yang sehat-sehat aja, kita yang normal-normal aja, bagaimana interaksi kita dengan Quran? Kita melihat ya banyak orang yang afan, ya, orang bisu ingin menghafal Quran, ya, orang yang tuli ingin mendengarkan Quran, orang yang buta ingin melihat Quran. Sementara kita yang sehat-sehat aja binasa dengan gadget, binasa dengan pekerjaan kita binasa dengan game-game kita binasa dengan kesibukan kita. Ya, bayangkan, ya, orang buta ingin membaca Quran, ya, orang tuli ingin mendengarnya, orang bisu ingin membacanya, sementara kita yang sehat-sehat aja, yang normal-normal aja, bagaimana interaksi kita dengan Quran? Kita justru sibuk dengan handphone kita, dengan pekerjaan kita, dengan kesibukan duniawi kita. Padahal, ya, kalau kita benar-benar pengen ikhtiar menghafal Quran, insya Allah, Allah pasti mudahkan. Berapapun umur antum, berapapun umur kita, pasti bisa. Ya, antum pengen 10 tahun, pengen 20 tahun, pengen 60 tahun pun insya Allah bisa. Karena ini aja, ini dari dua kisah ini aja, 80 tahun dan 70 tahun, usia yang sudah sangat tua. Ya, sudah sangat sepuh. Tapi Masya Allah dengan seizin Allah, mereka mampu menghafal Al-Quran. Ya, jadi ingat ya, mindset yang pertama adalah bahwa menghafal itu tidak memandang umur. Lanjut yang kedua, mindset yang kedua adalah menghafal Quran itu tidak ada patokan waktu. Jadi kita ini tidak dipatok misalnya harus hafal 1 tahun, enggak. Misalnya kita harus hafal 1 bulan, enggak. Ya, Allah nggak pernah nyuruh kita buat cepat-cepat menghafal. Allah nggak pernah nyuruh kita buat cepat-cepat khatam, nggak pernah. Ya, yang Allah perintahkan, yang Rasulullah SAW perintahkan, kita baca, kita berusaha menghafal, kita berusaha mentadaburi, kita berusaha mengamalkan. Itu yang Allah minta, itu yang Rasul minta. Ya, bahkan kalau kita lihat sejarah lagi, lihat para sahabat Rasulullah SAW, ya, para sahabat itu menghafal Al-Baqarah saja. Contohnya ada satu contoh, ya, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, beliau menghafal Al-Baqarah saja berapa tahun? Menghafal Al-Baqarah saja 8 tahun. Dan ayahnya Umar bin Khattab menghafal Al-Baqarah 12 tahun. Bayangkan, menghafal Al-Baqarah loh, yang cuma 2,5 juz saja, beliau menghafal sembari mempelajarinya 12 tahun. Sementara kita yang mungkin baru 2 bulan, ya, atau baru 1 minggu mungkin, ya, kita sudah mengeluh, ya Allah susah menghafal, ya Allah sulit banget, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan sebagainya. Kadang kita perlu, ya, melihat sejarah seperti ini. Ya, kita melihat kisah-kisah para sahabat, para ulama. Mereka itu ketika menghafal Quran, ya, bertahun-tahun. Karena Rasul kita ya Nabi Muhammad SAW berapa tahun ketika mempelajari Quran? Berapa tahun ketika menghafal Quran? Kurang lebih 23 tahun, ya. Jadi dari malaikat Jibril alaihissalam, ya, mengajarkan, mentalkinkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Jadi nggak tiba-tiba diselesaikan, nggak tiba-tiba 1 tahun nggak selesai, tapi 23 tahun. Karena apa hikmahnya?
biar sambil dipelajari bisa diamalkan. Karena hakikatnya menghafal itu ya tujuan utamanya untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam mengamalkan isi kandungan Quran. Ya, jadi bukan cepet-cepetan, bukan siapa yang paling cepat, tapi dia yang istiqomah bersama Quran. Ingat ya, bahwa menghafal itu bukan tentang seberapa cepat, bukan tentang seberapa banyak, bukan tentang seberapa lancarnya hafalan kita, tapi tentang seberapa istiqomahnya kita bersama Quran. Karena ada orang yang cepat-cepat menghafal, cepat-cepat 30 juz, tapi ternyata cepat juga hilangnya, cepat juga nggak istiqomahnya. Ya, jadi dia bisa menghafal misalnya 1 tahun selesai 30 juz. Tapi ternyata ternyata setelah itu apa? Dia meninggalkan Al-Qur'an. Dia nggak murojaah, hafalannya hilang dan sebagainya. Maka ubah mindsetnya ya, bahwa menghafal itu tidak ada patokan waktu. Karena hakikat menghafal itu bukan tentang seberapa cepat, bukan tentang seberapa banyak, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan bersama Quran. Catat. Ya. Dan Allah pun ya pernah menegur Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad ingin terburu-buru atau tergesa-gesa dalam mempelajari Quran. Apa yang Allah katakan? Allah berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana." Yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad, janganlah engkau gerakkan lidahmu itu untuk membaca Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai dalam membacanya. Jadi suatu ketika ada di fase ya, Nabi Muhammad SAW terburu-buru atau ingin cepat-cepat menghafal dan juga mempelajari Quran. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk apa? Untuk kita juga, agar kita ketika belajar Al-Quran, ketika menghafal Al-Quran, tidak terburu-buru. Seperti itu ya. Lanjut ya. Allah pun dalam ayat lainnya juga berfirman, فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Apa yang Allah katakan? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad SAW tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Di sini saya akan kutip ya kalimat wala ta'jal bil Quran. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wala ta'jal bil Quran. Jangan terburu-buru dengan Quran. Jangan terburu-buru dalam membacanya. Jangan terburu-buru dalam menghafalnya. Jangan terburu-buru dalam mempelajarinya. Ya, karena yang kita minta apa? Yang Allah minta apa? Yang Allah minta istiqomah bersama Quran. Ya, Allah nggak minta kita cepat-cepat kok. Yang penting apa? Kita bersama Quran, kita istiqomah bersama Quran. Itu yang Allah minta. Dan Allah pun mengajarkan kepada kita apa? Doa yang bisa kita amalkan. Rabbi zidni ilma. Jadi kalau kita pengen dimudahkan dalam menghafal Quran, dalam mempelajari Al-Quran, maka salah satu doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran adalah Rabbi zidni ilma. Ya. Jadi jelas ya bahwa menghafal itu bukan tentang seberapa cepat ya, tapi tentang seberapa kuat kita sanggup bertahan bersama Al-Quran dan mampu mengamalkan Al-Quran. Seperti itu. Jadi ingat ya bahwa bukan Allah itu nggak minta kita cepat-cepat menghafal ya, tapi yang Allah minta kita istiqomah, kita perlahan tapi pasti ya. Karena ada suatu ungkapan ya, man hafidha sari'an nasya sari'an. Ya, ini bukan hadis ya. Ada ungkapan doang ya, ungkapan bahasa Arab. Barang siapa yang menghafal dengan cepat, hilangnya juga dengan cepat. Ya, maka jangan sampai kita terbawa ya, terbawa oleh misalnya dari lingkungan kita. Yang misalnya teman-teman kita ziyadah 30 juz dulu, baru kita selesaikan dulu 30 juz, murojaah nanti. Ini yang kurang tepat menurut Anda pribadi. Ingat ya, menurut Anda pribadi, kalau kita fokus menghafal dulu dan kita nggak murojaah, baru nanti niatnya murojaah, itu kurang tepat menurut Anda. Kenapa? Karena banyak kejadian, orang-orang itu hanya fokus kepada gelarnya. Ya, jadi dia fokus 30 juznya, tapi ketika 30 juz dia justru meninggalkan Al-Qur'an. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi ingat ya, man hafidha sari'an nasya sari'an. Barang siapa yang menghafal dengan cepat, maka hilang juga dengan cepat. Maka perhatikan diri kita ya, jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat, udah. Yang harus kita lakukan apa? Udah. Yang penting kita jalan, yang penting kita tetap menghafal. Walaupun mungkin kita sulit menghafal, walaupun mungkin satu hari satu ayat nggak apa-apa. Yang penting apa? Perlahan tapi pasti. Lanjut yang ketiga.
mindset yang ketiga adalah sukses menghafal itu bukan ketika hafal, tapi ketika bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, sukses menghafal itu bukan ketika kita hafal, tapi ketika kita bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mohon maaf ya, bagi teman-teman semua yang mic-nya dinyalakan, boleh dimatikan. Dewi, admin, boleh dibantu dimatikan mic-nya. Afwan banget ya. Afwan atas nama Irham nih, Afwan. Boleh matikan mic-nya. Bagaimana, Dewi? Boleh dibantu? Min, Ya, Ustaz. dibantu matikan mic-nya yang menyala. Atau boleh jadikan Anda jadi host ya. Oke, teman-teman semua kita lanjut ya. Teman-teman semua bahwa mindset yang ketiga adalah sukses menghafal itu bukan ketika kita hafal, tapi ketika kita bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita fokus menghafal, fokus ziyadah, fokus menambah, tapi kita lupa atas hakikatnya. Ya. Jadi banyak orang yang fokus hanya dengan hafalannya, ya, fokus dengan ziyadahnya, fokus dengan jumlahnya, tapi dia melupakan dari hakikat Quran itu. Ya, hakikat Quran itu kita amalkan. Kita amalkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Apa yang Allah katakan? Yang Allah katakan, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu. Penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi teman-teman semua, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa Quran itu bukan hanya sekedar kita hafal. Bukan sekedar kita baca. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Kita jadikan mau'izah. Kita jadikan pelajaran. Kita jadikan nasihat dan kita amalkan. Wasyifa'ul lima fis sudur, dan kita jadikan penyembuh atau obat penyakit yang ada di dalam dada. Mungkin kita sering galau, sering sedih, sering resah, maka Quran sebagai obatnya, maka Quran sebagai penyembuhnya, ya. Jadi ya pastikan ya, Quran itu kita jadikan mau'izah, jadikan syifa, dan juga huda wa rahmatul lil mu'minin, menjadi petunjuk yang kita amalkan serta rahmat bagi kita. Gitu ya. Bentar. Ada yang ya. Teman semua ya, berarti hikmah dari ini adalah bahwa sukses menghafal itu bukan dia yang paling cepat menghafal, bukan dia yang paling banyak hafalannya, bukan dia yang paling lancar hafalannya, tapi ketika dia mampu menjadikan Quran sebagai mau'izah, sebagai nasihat, sebagai pelajaran yang utama bagi dirinya, dan juga menjadi syifa bagi hatinya, dan juga huda, petunjuk serta rahmat bagi dirinya. Jelas ya? Jadi ubah mindsetnya bahwa sukses menghafal itu bukan ketika kita hafal, tapi ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, lanjut ya. Afwan, ini error ya. Seperti ini. Sebentar. Apakah share screen terlihat? Sudah terlihat ya? Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi ini ya, tadi inti dari pembahasan yang nomor 3 ini bahwa hikmah ayat ini adalah kesuksesan seseorang itu dalam menghafal Quran bukan diukur dari seberapa cepat ia menghafal, seberapa lancarnya hafalan, atau seberapa banyak hafalannya. Tapi, ya, namun kesuksesan itu ada pada mereka yang istiqomah dalam berinteraksi dengan Quran dan berusaha mengamalkan setiap ayat yang dihafal. Jelas ya? Yang keempat, ya, Al-Quran adalah sumber kebahagiaan. Ingat ya, Al-Quran adalah sumber kebahagiaan. Jadi kalau kita misalnya nanti ya ketika menghafal Quran, kita menemukan ayat-ayat yang sudah dihafal, kita nggak lancar-lancar, kita nggak hafal-hafal misalnya, ya, atau kita murojaah dan ternyata nggak lancar-lancar, sulit masuk,
ya, maka jangan jadikan itu sebagai kesedihan. Jangan jadikan itu sebagai kita gelisah atau galau. Justru kita bahagia, justru kita tenang. Kenapa? Karena pada hakikatnya Quran itu sumber kebahagiaan. Semakin banyak kita baca Quran, walaupun kita nggak lancar-lancar, walaupun kita nggak hafal-hafal, tapi kita bahagia. Karena dari satu hurufnya saja akan melahirkan 10 pahala. Jadi semakin banyak kita banyak baca ya, maka semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya, bahwa ya Quran itu sumber kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Apa yang Allah katakan? Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, yang paling benar, kata Allah. Dan memberi kabar gembira, memberi kabar bahagia kepada orang-orang beriman, kata Allah, yang mengerjakan kebajikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Jadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa Quran ada sumber kebahagiaan. Karena apa? Karena dari setiap huruf yang kita baca itu akan melahirkan setiap pahala yang luar biasa. Satu huruf saja 10 pahala. Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan, kita membaca alif, lam, mim saja, sudah 3 huruf yang kita baca. Sudah 30 pahala kita dapatkan. Coba bayangkan, kalau kita misalnya menghafal satu halaman, misalnya. Satu halaman kita baca. Ternyata kita mengulang-ulang 20 kali. Walaupun kita nggak lancar-lancar, tapi kita ulang-ulang 20 kali, Masya Allah pahalanya sangat berlimpah. Bayangkan teman-teman semua. Semakin banyak kita membaca Quran, ya, semakin banyak pula pahala kita yang kita dapatkan. Ya, dan Masya Allahnya, ya Alhamdulillahnya, luar biasanya. Kebaikan yang kita lakukan, ya, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah menyampaikan innal hasanati yudhibanas sayiat. Ini ulang ya. Setiap kebaikan setiap kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah menyampaikan innal hasanati yudhibanas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa, kata Allah. Rasul pun menyampaikan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasul apa? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah kesalahanmu itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Ya. Jadi kalau kita membaca Quran, ya kita menghafal Quran, kita sepakat ya bahwa itu melahirkan sebuah pahala, ya bahkan ribuan pahala yang sangat luar biasa, yang sangat berlimpah. Semakin banyak kita membaca Quran, ya, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan, dan insya Allah semakin banyak pula dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah kebahagiaan yang kita miliki. Mungkin kita banyak dosa, ya, bahkan memang baik dosa, tapi karena kita misalnya membaca Quran, ya, kita berbuat baik, ya, maka kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Maka sungguh beruntung bagi teman-teman semua, bagi Bapak Ibu sekalian yang terus berjuang menghafal, walaupun mungkin antum gak hafal-hafal, belum hafal-hafal. Walaupun mungkin antum gak lancar-lancar, belum lancar-lancar. Nggak apa-apa. Karena dengan niat yang bagus itu, dengan niat yang tekad yang kuat itu, Allah akan berikan pahala yang berlimpah, serta dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya. 4 mindset yang harus kita ubah. Saya ulang ya. Yang pertama, menghafal itu tidak memandang umur. Jadi berapapun umur antum, ya, pengen 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun pun, antum insya Allah bisa menghafal Quran. Kalau antum apa? Antum ada keinginan yang kuat. Antum ikhtiar. Antum memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghafal Quran pun tidak berpatokan dengan waktu. Ya. Jadi Allah nggak nyuruh kita buat cepat-cepat menghafal. Ya. Allah itu nggak nyuruh kita misalnya 1 tahun selesai, enggak. Yang penting apa? Kita istiqomah, kita dekat dengan Quran. Dan yang terpenting nomor 3, sukses menghafal itu bukan ketika hafal, tapi ketika kita taat.
Nah, jadi ubah mindsetnya bahwa sukses menghafal itu bukan dia yang paling cepat, bukan dia yang paling banyak, tapi dia yang lebih taat gitu. Jadi salah satu mindset yang salah adalah ketika orang-orang yang fokus kepada ziyadahnya, fokus kepada menambahnya. Padahal ada yang lebih penting daripada itu, yaitu menjadikan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan. Ya, jadi semoga empat mindset ini ya bisa membantu kita dalam mulai menghafal Quran. Ya, atau bisa meningkatkan semangat kita untuk menghafal Quran insyaallah. Barakallahu fiik. Lanjut, materi kedua atau bagian kedua. Ya, bagian kedua, Ana akan membahas seputar bagaimana agar kita bisa sukses dalam proses menghafal Al-Quran. Ya, ada banyak ya orang-orang tua ya yang mereka ini curhat ke Ana ya, yang cerita ke Ana, Ustadz bagaimana cara menghafal Quran? Ustadz bagaimana tipsnya? Insya Allah malam ini kita bahas tuntas. Ya, jadi ada 5 langkah yang kita bisa lakukan agar kita bisa sukses dalam menghafal Quran. Berapapun umur antum, ya, berapapun usia kita, insya Allah dengan 5 langkah ini kita akan dimudahkan dalam proses menghafal Quran. Yang pertama, tentu bulatkan niat dan juga tekad yang kuat. Ini paling penting. Karena kalau niat kita masih lemah, niat kita masih angin-anginan, kalau tekad kita masih nggak kuat, nanti ketika kita mulai, ya kita nggak akan maksimal. Tapi kalau niat kita sudah kuat, ya tekad kita sudah kuat, maka insya Allah Allah pun akan mudahkan. Ya, jadi ada beberapa kasus ya orang menghafal Quran, tapi dia ini kayak nggak niat, ya dia ini kayak nggak serius, ya. Maka pastikan kita sudah niat dan juga tekad yang kuat. Bagaimana cara kita untuk memastikan diri kita ya memiliki niat dan juga tekad yang kuat? Kita lanjut ke poin berikutnya. Yang kedua, kita rutin mulai menghafal Quran sedikit demi sedikit. Ya, jadi bagi Bapak Ibu sekalian ya mungkin sudah berumur ya tapi pengen menghafal Quran, insya Allah bisa. Yang antum lakukan tadi apa? Yang pertama, ada niat yang kuat. Yang kedua, antum mulai rutin menghafal Quran sedikit demi sedikit. Walaupun satu ayat. Ingat ya, walaupun satu ayat. Kalau misal terlalu sedikit, boleh nambah satu baris. Kalau masih bisa lebih, silakan lebih satu halaman. Kalau masih bisa lebih satu halaman dan seterusnya. Ya, maka rutinkan antum ya dalam proses menghafal Quran, walaupun dikit, walaupun sedikit demi sedikit. Ya, pengen satu ayat, satu baris, setengah halaman silakan. Ya, insya Allah dengan kita mulai menghafal rutin ya, menghafal sedikit demi sedikit, insya Allah ya, sedikit sedikit lama-lama jadi bukit insya Allah. Dan yang ketiga, oh ya, Afwan sebelumnya ya. Nanti insya Allah ya, besok kita akan bahas ya tentang apa? Tentang metode terbaik untuk menghafal dan juga merujaah. Jadi bagi teman-teman semua ya, bagi Bapak Ibu sekalian, ya bagi teman-teman semua yang mungkin pengen tahu metode terbaik dalam menghafal Quran dan juga metode dalam merujaah ya, insya Allah besok ya. Insya Allah besok kita akan bahas tuntas ya. Teman-teman semua yang sudah masuk ke grupnya ya, silakan tetap di grupnya ya. Jangan keluar ya, silakan masuk grupnya ya. Ini untuk linknya sudah dikirim sama admin ya di chat ya. Saya dilihat lagi ya. Bukan dikirim ulang ya. Ini ada grupnya. Teman-teman semua silakan lihat masuk ke grupnya. Insya Allah grup itu akan menginfokan untuk kajian ini. Jadi insya Allah besok ya kita akan bahas tentang metode terbaik untuk menghafal dan juga murojaah insya Allah. Lanjut, poin ketiga. Poin ketiga adalah ya langkah ketiga, cari guru yang bisa membimbing kita. Ya, jadi jangan sampai kita ini menghafal, ya antum menghafal tapi antum nggak ada guru, ya. Jadi salah satu kesalahan paling fatal adalah ketika antum menghafal, ya antum murojaah, tapi antum nggak ada gurunya, bahaya. Ya, ada salah satu kalam ulama yang mengatakan malam yahullahu syekh fa syaikhuhu syaitan. Atau malam yakullahu ustadz fa ustadzu syaitan. Barang siapa yang tidak ada ustadznya, barang siapa yang tidak ada gurunya, maka gurunya adalah syaitan. Ya, maka jangan sampai kita seperti ini. Ya, pastikan ketika kita proses menghafal harus ada gurunya, wajib. Ya, walaupun mungkin antum merasa, ah, Ustadz, saya sudah bisa kok, nggak seperti itu, nggak seperti itu. Ya, kita ini ya manusia biasa. Ya, yang pasti banyak salahnya. Bayangkan kita lihat sirah juga, kita lihat sejarah lagi. Ya, Nabi Muhammad SAW, ya, beliau itu nabi. Nabi Muhammad SAW, nabi kita. Beliau saja ketika membaca Quran, ketika menghafal Quran, ada gurunya. Siapa gurunya? Malaikat Jibril
alaihissalam. Ya. Lalu para sahabat pun ada gurunya. Siapa gurunya? Gurunya adalah siapa? Rasulullah SAW. Dan seterusnya. Ya, para tabi'in siapa gurunya? Para sahabat. Ya, para tabi'in siapa gurunya? Tabi'in. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, ya kita ini harus ada gurunya. Jangan sampai kita merasa bisa kok kita menghafal Quran, ya bisa kok gini, ya enggak. Kita ini makhluk yang nggak bisa apa-apa, yang nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengirimkan apa? Ya seperti Allah mengirimkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk apa? Mengajarkan Al-Quran. Maka kita pun penting ada guru, ya. Jadi kalau kita menghafal tapi kita nggak ada gurunya, ya, maka ada 3 resiko yang kita dapatkan. Ingat ya, dicatat ya. Kalau kita menghafal Quran, ya, tapi kita nggak ada gurunya, maka ada 3 resiko yang akan kita dapatkan. Apa aja itu? Yang pertama, bacaan kita yang berantakan, ya, bacaan kita yang berantakan atau banyak salahnya. Karena dengan adanya guru itu, insya Allah kita akan diarahkan untuk bisa membenarkan bacaan kita. Ya, misal dari tajwidnya, ya, ada gunnah, ada ikhfa, ya, ada idgham dan sebagainya. Itu harus ada guru. Ya, nggak mungkin kita baca sendiri, nggak mungkin. Ya, karena inilah pentingnya sanad, ya, atau ilmu yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merasa bisa sendiri, jangan sampai. Ya, karena kalau kita misalnya kita mampu, ya merasa mampu sendiri, ya ini yang pertama, kan banyak salahnya. Yang kedua, kualitas hafalan kita yang lemah. Jadi kalau kita nggak ada gurunya, nggak ada yang bimbing, nanti akan lemah atau akan jelek kualitas hafalan kita. Kenapa? Karena nggak ada guru yang mengarahkan, nggak ada guru yang membimbing. Kalau kita ada guru tempat setoran misalnya, ya kita setoran tiap hari buat menghafal dan murojaah, ya kita akan diarahkan murojaah seperti apa, menghafal seperti apa dan sebagainya. Jadi kalau kita menghafal sendirian, ya itu bahayanya nanti kualitas hafalan kita yang berantakan atau yang lemah. Dan yang ketiga, kita akan mudah putus asa. Jadi kalau kita menghafal Quran tapi kita nggak ada gurunya, ya kita bakal gampang futur, ya gampang malas. Dan ketika malas itu nanti nggak ada gurunya, ya kita akan cepat mudah putus asa, kita nggak lanjut menghafal Quran. Orang yang sudah menghafal saja itu banyak yang menyerah gitu kan, apalagi yang nggak ada gurunya gitu ya. Yang ada gurunya aja banyak yang menyerah, apalagi kita yang nggak ada gurunya. Maka pastikan antum harus ada guru, ya karena kalau misalnya antum nggak ada guru, 3 resiko ini: bacaan banyak salahnya, kualitas hafalan yang lemah, dan antum bakal mudah putus asa. Karena fungsi guru atau tugas guru adalah memberikan arahan, memberikan motivasi kepada kepada santrinya. Tapi pertanyaannya, Ustadz, saya sibuk kerja, saya sibuk kuliah, saya sibuk sebagainya, ya, saya bingung cari guru di mana. Ada yang seperti ini? Ada yang seperti ini? Ya, mungkin antum sibuk kuliah misalnya, ya, sibuk ngurus anak misalnya gitu kan, sibuk ngurus keluarga, terus bingung cari guru di mana, mungkin atau jauh tempatnya, ya, maka kami ada solusinya. Apa itu? Kami punya kelas tahfidz namanya Khadimul Quran. Jadi Khadimul Quran ini adalah lembaga yang kami dirikan 3 tahun lalu. Ya, jadi tahun 2021, ya saya mendirikan lembaga ini bernama Khadimul Quran untuk apa? Untuk membantu orang-orang menghafal Quran, murojaah, tahsin, ya, dan juga mengkaji-kaji ilmu dan sebagainya. Untuk apa? Untuk antum. Ya. Jadi bagi antum yang mungkin masih kebingungan cari guru di mana, ya, antum pengen menghafal tapi bingung di mana, antum pengen murojaah tapi bingung soal di mana, maka saya merekomendasikan kelas tahfidz Khadimul Quran. Ya, jadi kami itu ada kelas tahfidz, ya, yang kelas ziyadah dan juga murojaah, ada juga kelas private, ada juga kelas tahsin, ya, ada juga kajian-kajian online seperti ini. Ya, untuk yang unggulan, ya, ada kelas tahfidz online yang ziyadah dan juga murojaah. Ya. Jadi yang pertama, ya bagi teman semua yang mungkin pengen menghafal, ya yang pengen murojaah dan bingung cari guru di mana, ya ini yang Anda rekomendasikan. Ikutlah kelas ini, kelas tahfidz Khadimul Quran. Yang pertama ada kelas ziyadah, ya antum bisa milih, ya, antara ziyadah atau murojaah. Kalau kelas ziyadah ini, ya, antum akan setoran 3 kali dalam sepekan. Dan tidak ada minimal setorannya. Jadi berapapun kesiapan antum, pengen 1 ayat, pengen 1 baris, silakan, tafadhol. Ya, tidak ada minimal setorannya. Nanti pun akan dibimbing untuk murojaah dan sebagainya. Lalu ada kelas murojaah. Kelas murojaah pun, insya Allah, ya, antum akan dibimbing buat murojaah. Ya, setoran berapa kali? 2 kali sepekannya dan minimal 5 halaman.
Jadi kalau misalnya kelas ziyadah tidak ada minimal setorannya, kalau kelas murojaah itu ada minimal yang 5 halaman. Ya, bagi teman semua yang mungkin pengen daftar juga ya ikut kelas tahfidz ini, silakan ya, silakan daftar ya ke nomor yang sudah tertera ya, silakan ya. Karena insya Allah ya, alhamdulillah ya, kelas kami ini sudah 3 tahun dan per hari ini sudah ada 125 santri yang aktif. Ingat ya, yang aktif ya. Kurang lebih seperti ini, 98 yang santri yang ziyadah dan juga murojaah, 11 orangnya kelas tahsin, dan 16-nya itu kelas private. Ya, jadi teman-teman pun yang pengen ikut kelas private juga bisa ya. Bedanya apa ya? Yang private ini bedanya teman-teman semua lebih efektif karena lebih lama. Setiap pertemuan bisa bisa setengah jam sampai 1 jam tiap pertemuan. Dan ini bebas milih apa aja. Misalnya pengen fokus tahfidz, pengen fokus menghafal boleh, pengen fokus murojaah boleh, pengen fokus tahsin boleh, pengen fokus keduanya boleh. Jadi ini buat antum yang mungkin benar-benar baru mulai menghafal ya, mungkin dari tahsinnya masih belum benar, masih butuh bimbingan yang benar-benar butuh bimbingan yang lama ya, maka saya merekomendasikan kelas tahsin ini. Ya kelas tahsin ya, kelas private ini. Karena insya Allah kelas private ini ya akan lebih efektif ketika belajar. Saya sendiri pun alhamdulillah sekarang memegang 3 santri, 4 santri privat ya. 3 santri dari Emirat ya. Jadi 3 orang ini santri anak-anak dari Emirat yang orang tuanya di Emirat ya, di Abu Dhabi. 1 orang dari Medan. Jadi teman-teman semua pun yang mungkin pengen sama Anan juga boleh, yang Ikhwan ya. Nanti kalau yang Ahwat bisa sama yang lain gitu insya Allah. Silakan bagi teman semua yang pengen mendaftarkan dirinya ya, silakan hubungi nomor admin ya di 0898 2247 881. Kan insya Allah kelas ini bisa membantu antum dalam proses menghafal ya. Ya mungkin antum sekarang bingung cari guru di mana ya. Antum mungkin di tengah kesibukan. Karena insya Allah kelas kami ini ada beberapa keunggulan. Yang pertama, waktunya fleksibel. Jadi tinggal nanti antum sampaikan ke guru antum ya. Antum buat kesepakatan. Misalnya, Ustazah, ini bisanya hari ini. Sampaikan. Dan nanti gurunya itu akan mencarikan waktu yang pas buat antum. Jadi sesibuk apapun antum ya, walaupun mungkin antum sudah berkeluarga, antum sudah sibuk dengan anak dan suami, insya Allah masih bisa ikut kelas ini. Jadi dari 125 santri ya di kami itu kurang lebih ada 30 santri itu orang tua, umur 30 ke atas. Jadi teman-teman semua yang mungkin pengen ikut juga insya Allah dibimbing ya. Insya Allah waktunya fleksibel ya, untuk pengajar pun insya Allah berpengalaman ya, biaya terjangkau ya, untuk kelas kelas ini ya cuma 125. Tapi kalau untuk kelas private karena lebih lama itu 250. Silakan bagi teman semua yang pengen daftar ya langsung hubungi nomor admin. Oke, lanjut ya. Lanjut ke poin nomor 4. Oke ya. Cara agar kita sukses dalam proses menghafal adalah dengan apa? Dengan memperkuat sabar dan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gini teman semua, nanti ketika kita menghafal, pasti kita mengalami ada fase-fase di mana kita sulit menghafal. Ya, kita nggak masuk-masuk, ya, kita nggak lancar-lancar, kita pusing dan sebagainya. Maka pentingnya bersabar. Ya, kita harus bersabar. Karena pasti ada di fase, ya, kita sulit menghafal. Kita nggak masuk-masuk menghafalnya, kita nggak lancar-lancar murojaahnya. Maka penting bagi kita untuk bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kita pun harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya, walaupun mungkin misalnya kita nanti ketika sulit menghafal, tetap bersyukuri. Walaupun mungkin kita nggak hafal-hafal, tetap kita syukuri. Walaupun kita nggak lancar-lancar, tetap kita syukuri. Kenapa? Yang pertama, antum bersyukur karena antum masih ada hidayah untuk menghafal Quran. Banyak orang yang tidak diberikan hidayah ini. Antum yang sudah mulai menghafal, walaupun mungkin belum lancar, belum banyak hafalannya, antum tetap harus bersyukur. Ya, antum pun harus bersyukur karena antum sudah punya hafalan, walaupun walaupun mungkin sedikit. Ya, antum pun ya bersyukur ya, walaupun antum misalnya nggak lancar-lancar, antum nggak hafal, antum bersyukur masih punya hidayah, ini yang paling mahal. Ya, dan orang-orang bersyukur ini ya akan diberikan kenikmatan tambahan kata Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kalian bersyukur kata Allah, maka pasti aku akan tambahkan nikmatnya. Jadi kalau kita misalnya lagi susah menghafal, ya, jadi ingat ya, kalau kita lagi sulit menghafal, lagi susah menghafal, kita nggak masuk-masuk hafalannya, kita nggak lancar-lancar murojaahnya, maka tetap kita syukuri. Karena dengan syukur itu, kenikmatan kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin awalnya nggak lancar,
Allah lancarkan. Yang awalnya nggak nikmat, Allah nikmatkan dan sebagainya. Ya, maka pentingnya kita harus memiliki apa? Memperkuat rasa sabar dan juga memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman semua bahwa orang-orang yang bersabar ini pahalanya luar biasa. Ya, jadi kalau antum menghafal Quran, ya, antum menghafal saja sudah sangat luar biasa pahalanya. Ditambah antum bersabar, maka antum akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Allah menyampaikan innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, orang-orang yang bersabar itu akan diberikan ganjaran pahala yang tidak terhitung. Saking banyaknya. Coba bayangkan, kita sudah bersabar karena sulit menghafal, ya. Kita akan mendapatkan dua pahala yang besar. Pahala membaca Quran dan juga pahala kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ini adalah ciri-ciri orang bertakwa. Allah menyampaikan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Apa yang Allah sampaikan? Allah menyampaikan orang-orang yang sabar dalam kesempitan itu, yang dalam kesempitan itu, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya, sepakat ya bahwa sabar adalah ciri-ciri orang bertakwa. Karena Allah menyebutkan bahwa orang bersabar itu ya dia sulit menghafal dia sabar, dia nggak lancar-lancar dia bersabar, maka dia termasuk orang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Karena takwa adalah wasilah kemudahan. Allah menyampaikan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar. Jadi kata Allah, kalau kita bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi mungkin awal kita sulit menghafal, tapi kita bersabar, maka kita menjadi orang bertakwa, maka otomatis kita pun akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi alhamdulillah antum yang mungkin masih sulit menghafal, tapi antum tetap bersabar, maka antum adalah orang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa ini insya Allah akan Allah mudahkan langkahnya. Ya. Jadi tingkatkan takwa kita dengan memperkuat sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang terakhir, langkah terakhir ya. Dengan apa? Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ingat teman semua bahwa hakikatnya kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak mungkin bisa menghafal Quran. Kita ini nggak mungkin bisa lancar kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin bisa menghafal Quran, kita nggak bisa mungkin lancar hafalannya kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, maka pasti kau akan jawab. Kau akan kabulkan itu kata Allah. Allah pun menyampaikan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib kata Allah. Sungguh aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan mengabulkan doa-doa hambaku apabila mereka meminta. Jadi kalau kita ada keinginan, ada kemauan, minta sama Allah. Kita pengen hafal Quran, kita pengen dilancarkan, kita pengen dimudahkan. Ya, maka kita minta sama Allah. Kita pengen istiqomah, kita minta sama Allah. Ya, karena Masya Allah, dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada beberapa doa yang bisa kita amalkan. Yang pertama, ya, doa pertama adalah Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, aku memohon kepadamu hafalan seperti hafalan para nabi, pemahaman seperti pemahaman para rasul, dan ilhamnya seperti ilhamnya para malaikat.
Ini ulang ya. Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya, nanti insyaallah untuk PDF ini ya untuk PowerPoint akan Anda bikin di grup ya. Jadi setelah ini teman-teman semua jangan keluar dari grup. Insyaallah untuk PDF-nya ya materi ini akan saya kirim di grup. Jadi nanti teman-teman semua yang mungkin ketinggalan, insyaallah nggak usah khawatir ya. Lalu yang kedua ada doa agar kita bisa mencintai Quran. Jadi kalau kita pengen diistiqomahkan bersama Quran, maka kita pun pastikan mampu mencintai Quran sepenuh hati. Ya, karena kalau kita sudah mencintai sesuatu, ya pasti kita akan berlama-lama dengannya. Kita nggak mau kehilangannya. Kita akan menjaganya. Setuju ya? Kalau kita sudah mencintai sesuatu, ya kita akan menjaganya, nggak mau kehilangannya. Kita akan merawatnya. Maka kalau kita cinta sama Quran pun seperti itu. Kalau kita benar-benar cinta dengan Quran, maka kita pun akan istiqomah bersama Quran. Kita nggak mau kehilangannya. Kita nggak mau menjauh darinya. Kita akan menjaganya. Kita akan merawatnya. Itulah kekuatan cinta. Maka pastikan kita bisa mencintai Quran. Apa doanya? Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Apa artinya? Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mencintai Al-Quran dan rindu dalam membacanya. Jadi bagi teman semua yang pengen cinta sama Quran, pengen diberikan kenikmatan, kerinduan dalam membaca Quran, maka pastikan membaca doa ini. Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih. Insyaallah Allah akan berikan kepada kita, Allah akan anugerahkan kepada kita kecintaan dan juga kenikmatan membaca Al-Quran dan juga menghafalnya. Doa terakhir adalah Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Doa ini adalah doa yang kita amalkan untuk apa? Agar diberikan lancarnya hafalan. Jadi yang lagi menghafal, yang lagi murojaah, yang pengen dilancarkan hafalannya, silakan amalkan doa ini. Allahumma ja'al hifzi yajri kama jaral ma. Ya Allah, jadikanlah hafalanku mengalir sebagaimana air mengalir. Ya. Maka ya, kalau kita lagi berdoa, maksimalkan tiga doa ini. Ya, yang pertama tadi apa? Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Yang kedua, Allahumma rzuqni hubbal Quran wasyauqa ila qiraatih, dan terakhir adalah Allahumma ja'al hifdzi yajri kama jaral ma. Ya, dan sebelum tutup ya, Anda sedikit berpesan kepada antum, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pastikan hati kita yakin. Ingat ya, pastikan hati kita yakin. Karena ada beberapa kasus, ya beberapa orang, dia berdoa tapi hati nggak yakin. Misal seperti ini. Ya Allah, aku pengen hafal Quran. Aku pengen istiqomah sama Quran. Tapi bisa gak ya? Kan susah. Jadi ada keraguan di hatinya. Ada keraguan di hatinya yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan dia sulit menghafal Quran. Yang menyebabkan doa-doanya tidak dikabulkan. Jadi kalau kita berdoa, pastikan kita ini benar-benar benar apa? Pastikan benar-benar yakin 100%. Jadi Rasul pernah menyampaikan, ya, Rasul kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Rasul, berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan dijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilillahin. Kata Rasul, bahwa ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa-doa hambanya apabila masih ada keraguan, masih ada kelalaian di hatinya. Jadi kalau hatinya masih ragu, masih lalai, masih takut nggak dikabulin, ya, maka benar nggak bakal dikabulin. Ya, tapi kalau hati kita yakin, ya, kita benar-benar yakin, maka insya Allah doa-doa pun kita pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pastikan ya teman-teman semua, ketika antum berdoa, ketika kita berdoa, pastikan hati kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana cara berdoanya? Yang pertama, antum banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, antum berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu berapa? Udah, silakan bebas doa apa aja. Insyaallah Allah akan kabul kita. Jadi gitu ya. Yang pertama tadi apa? Antum banyak memuji Allah, ya. Kedua bersalawat. Yang ketiga adalah antum mengakui semua dosa yang pernah kita lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insyaallah kalau kita mengamalkan
praktek ini, insya Allah semua doa-doa kita akan Allah kabulkan. Karena Allah yang berjanji, uda'uni astajib lakum. Allah menyampaikan, berdoalah kepadaku, maka pasti aku akan ijabah, itu kata Allah. Oke, sebelum saya tutup ya, saya izin promosi juga ya. Saya ada 3 buku yang lagi promo ya. Buku ini ya kita open pre-order ya. Sisa 10 buah aja ya. Sisa 10 buah aja atau 10 paket aja. Berapa harganya? Harga aslinya 345.000. Tapi buat antum ya sampai besok ya, sampai besok ya. Silahkan pesan buku ini di Shopee ya. Ini yang kirim ya dikirim sama admin ini ya. Ini link Shopee sudah dikirim di chat ya. Nanti pun akan dikirim di grup ya. Insya Allah. Silakan bagi teman semua yang pengen beli bukunya. Mumpung lagi promo diskon 50%. Ya insya Allah diskon ini ya terakhir besok hari Ahad. Ya, besok terakhir ya. Besok akan tutup. Dan ini pun stoknya tinggal 10. Jadi silakan antum cepet-cepetan ya. Siapa cepat dia dapat, silakan pesan dari sekarang. Karena stoknya sisa berapa? Stoknya sisa 10 aja ya. Silakan bagi teman-teman semua yang pengen beli bukunya langsung ke Shopee ya. Insya Allah akan diarahkan untuk bisa beli 3 buku ini ya. Jadi 3 buku ini adalah buku Hafidz Quran Kepacaran yang baru terbit. Yang kedua buku Penghafal Quran Maksiat, dan buku terakhir adalah buku Murojaah Quran Zaziyadah. Ya ini ada beberapa fotonya ya. Ini 3 buku yang Masya Allah ya, buku yang Murojaah Quran Zaziyadah sudah bestseller, buku yang Penghafal Quran Maksiat juga sudah bestseller ya, dan buku yang Hafidz Quran Maksiat itu baru terbit kemarin. Di Insya Allah ini diskon 50% ya. Bagi teman-teman semua yang pengen beli bukunya, silakan. Atau mungkin misalnya antum pengen beli 1 buku doang, boleh ya. Ini ada buku ya, Hafidz Quran Kepacaran sisa 38 buah aja. Ya, jadi ini stoknya menipis ya, sangat menipis. Cuman 38 buah aja. Silakan bagi teman-teman semua yang pengen beli bukunya, yang pengen pre-order, mumpung lagi diskon ya, karena nanti besok akan naik ya. Silakan dari malam ini juga langsung ke Shopee atau bisa juga ke admin ya. Ya, jadi bisa lewat Shopee ya di Koku Store, atau boleh ke admin di 0895 0536 6429. Ya silakan bagi teman semua yang pengen beli bukunya ya, yang pengen mendapatkan keberkahan dari buku ini, insya Allah silakan beli di via Shopee ya di Koku Store, atau juga boleh juga tanya-tanya atau pesan manual di admin 0895 0536 6429. Baik, barakallahu fikum. Semoga kajian pada malam ini bermanfaat. Saya mohon maaf ya kalau masih misalnya ada kekurangan ya. Alhamdulillah ini sudah sejam ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Ustazah D. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Masya Allah ya, untuk pemateriannya sangat bermanfaat dan semoga bisa menambah semangat untuk kita semua. Baik, sebelum sesi tanya jawab, insya Allah kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Jadi boleh untuk semua peserta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Mungkin bisa ditunggu 1 menit ya. Ini ada 148 peserta. Silahkan. Kerudungnya merah. Mau ikut? Ini. Mau ikut. Slide kedua. Silahkan yang mau on cam. Mau ikut. Sini, tidak. Sudah ya Ustazah ya. Assalamualaikum. Kita mulai untuk dokumentasinya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide kedua. Jangan dulu dimatikan ya untuk kameranya. 1, 2, 3. Dimatikan gimana ini kok? Slide ketiga. 1, 2, 3. Jangan salah pasangan, jangan nyasar. Slide kelima. 1, 2, 3. Dan slide terakhir, slide ke-6. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya boleh silakan raise hand ya.
Baik, di sini sudah ada Ibu Aulia terlebih dahulu. Boleh Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak sudah diberi pertanyaan, bertanya. Izin bertanya Kak, bagaimana cara agar hafalan dan murojaah itu bisa cepat meresap ke dalam hati dan pikiran? Karena saya tuh sering kali kalau menghafal dan murojaah itu sulit meresap gitu. Bener hafal tapi nggak meresap gitu. Lalu yang kedua, kenapa jalan menuju Allah itu kadang itu ditunjukkan oleh Allah itu malah jalan yang buntu, bukan malah ditunjukkan dengan jalan yang langsung solusi gitu. Misal, saya itu pengen banget bisa kuliah di Arab Saudi, tapi kenapa Allah itu seperti menunjukkan jalan yang buntu dulu, tidak langsung to the point gitu. Sudah, syukron. Assalamualaikum. Oke, Masya Allah ya, pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana caranya agar hafalan kita ketika kita menghafal ataupun murojaah lebih meresap, ya. Maka yang pertama terkait waktu, ya. Kalau Anda sendiri ada waktu-waktu yang bisa kita lebih resapi, lebih nikmati. Kapan? Itu waktu subuh. Baik itu qabla subuh, ya sebelum subuh ataupun ba'da subuh, setelah subuh. Jadi silakan maksimalkan ya waktu subuh itu. Kenapa? Karena masih fresh, ya. Kita bangun tidur, kita sholat tahajud, ya kita berwudu, seger banget. Itu bagus buat menghafal, buat murojaah, dan insya Allah itu bagus buat meresapi, ya. Jadi agar hafalan kita lebih bermakna, ya kita lebih meresapi, maka kita akan maksimalkan proses menghafal itu ketika tahajud dan juga ba'da subuh. Kenapa? Karena lebih fresh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita pun membiasakan diri untuk tadabbur. Itu kita mempelajari kandungan Quran. Jadi agar lebih meresap, lebih nikmat hafalannya, lebih nikmat murojaahnya, maka pastikan kita pun harus ada kegiatan tadabbur rutin. Ya, dengan cara apa? Ya mungkin kita ikut-ikut kajian, ya. Kita pun baca-baca terjemahannya, kita baca tafsirnya, ya. Karena salah satu kesalahan fatal orang-orang yang menghafal Quran hanya fokus kepada hafalan saja dan lupa mentadaburinya. Ya, padahal tadabbur ini salah satu kewajiban kita kepada Quran. Allah menyampaikan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, kata Allah, apakah mereka tidak mentadabburi Quran atau hati sudah terkunci? Jadi Allah bilang kalau kita nggak tadabbur, ya hati kita otomatis akan terkunci. Ya. Dan juga ada imam bernama Imam Badruddin Az-Zarkashi. Dia mengatakan, ya, kita tidak akan mendapatkan kenikmatan atau kerajaan Quran kecuali dengan iman, dengan takwa, pemahaman dan juga tadabbur. Jadi kalau kita nggak punya iman, nggak punya takwa, nggak punya pemahaman dan juga nggak bisa tadabbur, nggak pernah tadabbur, maka kita ini nggak pernah dapat kelezatan atau kenikmatan Quran. Itu kata Imam Badruddin Az-Zarkashi. Ya, jadi pastikan kita menghafal tadi ya di waktu-waktu yang sudah fresh, ya waktu subuh. Dia juga pastikan yang kedua, kita pun benar-benar mempelajari Al-Quran, ya kita mentadaburinya dan juga tentu mengamalkannya. Jelas ya? Semoga Allah mudahkan kita untuk terus bisa mentadaburi dan juga mengamalkan Al-Quran insya Allah. Lalu tadi pertanyaan kedua ya, kenapa sih Allah itu selalu memberikan ujian kepada kita, ya. Mungkin kita punya harapan, punya cita-cita, tapi Allah berikan jalan buntu. Yang pertama, mungkin ya, kalau benar-benar buntu, nggak ada jalan lagi, berarti itu jelas yang terbaik bagi kita. Allah menyampaikan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Allah menyampaikan, boleh jadi apa yang kamu nggak suka itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi pula apa yang kamu sukai itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kalimat terakhir yang paling menampar. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sementara kalian, kata Allah, nggak tahu apa-apa. Mungkin harapan kita nggak tercapai. Kita pengen kuliah di Saudi, kita pengen kuliah di Madinah misalnya, tapi nggak tercapai. Ya mungkin itu bukan terbaik. Kayak Anda tuh punya cita-cita, Anda dulu pengen banget kuliah di Mekah ataupun Madinah. Tapi Allah nggak mengizinkan Anda gitu kan. Ternyata Allah arahkan kemana? Ke Turki. Tapi alhamdulillah dengan usaha di Turki itu bisa bolak-balik ke Madinah gitu kan. Jadi kadang Allah itu ya itu, bukan kadang, bahkan Allah pasti Allah tuh memberikan kita sebuah takdir, pasti itu yang terbaik bagi kita.
Karena boleh jadi apa yang kita benci itu baik bagi kita, dan boleh jadi pula apa yang kita suka itu buruk bagi kita. Jadi gitu ya. Ya betul. Jadi kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Maha baik, pasti Allah pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Jadi gitu ya. Lalu yang kedua, kenapa Allah suka menguji kita? Ya karena untuk meninggikan derajat kita di surga kelak. Ya, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu nabi, sudah dijamin masuk surga. Sepakat ya? Sudah dipastikan masuk surga, tapi masih Allah uji. Dilempar dilempar kotoran ya, dilempar batu ya, dijauhi oleh sukunya, ya dijauhi oleh orang-orangnya, oleh orang-orang terdekatnya ya. Tapi apa? Rasul bersabar ya. Rasul senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis Allah pun akan menambahkan derajatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun seperti itu. Kita lagi diuji, kita nggak ada harapan dan sebagainya. Maka ketika kita bersabar, kita bersyukur, maka Allah akan meninggikan derajat kita juga kalau insya Allah. Itu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, boleh lanjut. Silakan. Selanjutnya kita ke Ibu Maura, boleh silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebelumnya Ustadz, Ana izin mau bercerita dan mau bertanya juga. Sebelumnya Ana seorang pelajar dari SMK. Jadi di SMK ini Ana bukan sedikit sih, lebih mendapatkan banyak gimana ya bilangnya, lebih banyak sibuknya gitu Ustadz. Jadi ketika Ana disibukkan dengan urusan jurusan, jadi rata-rata Ana memiliki kesusahan untuk menghafal dan murojaah Al-Quran Ustadz. Dulu Ana pernah mau menghafal Al-Quran itu, awalnya niat Ana nggak kuat Ustadz. Terus setelah sekian lama banyak mendengar berbagai ilmu dari manapun, terus juga mindset yang Ustadz terangkan tadi, Ana jadi berubah pikiran. Kayaknya selama ini niat Ana salah. Terus juga terkadang gara-gara sibuk sekolah, jadinya hafal Al-Quran kadang tidak jadi. Kadang karena saking capeknya, gak sempat mau ulang lagi hafalan untuk murojaah Ustadz. Mohon bantuannya Ustadz agar Ana bisa mengatur waktunya dengan baik Ustadz. Syukran Ustadz. Oke, bismillah. Masya Allah ya. Luar biasa pertanyaannya. Yang pertama, tentu Kak Maura, silakan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Jadi, yang paling kita utamakan tentu berdoa dulu, ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen dimudahkan dalam menghafal, kita pengen dimudahkan dalam murojaah, kita pengen diistiqomahkan bersama Quran. Jadi kita minta sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Kak Maura buat jadwal sedetail mungkin. Karena banyak orang yang memiliki kesibukan, termasuk anak pribadi ya. Kalau misalnya kita nggak punya jadwal yang jelas, ya kita bakal menghafal seenaknya, murojaah seenaknya. Tapi kalau kita ada jadwal yang jelas nih, kita ngapain aja jam ini, ya itu akan lebih teratur. Kayak anak pun alhamdulillah punya kesibukan, anak kuliah juga, anak ngajar juga, anak ngurus lembaga juga, anak ngonten juga, anak nulis juga dan sebagainya. Tapi ada jadwal-jadwalnya. Misalnya tahajud kita maksimalkan buat apa? Buat murojaah, buat menghafal. Dan dua waktu yang paling sering kita sering kita lalaikan adalah ketika itu tadi Anda bilang tahajud dan juga pada subuh. Banyak orang yang mengaku dirinya sibuk, ya ketika sibuk kuliah, sibuk ngurus anak dan sebagainya, tapi ketika waktu subuh itu mereka apa? Tidur, ya. Ataupun kalau bangun tidur pun mereka apa? Malas scroll HP. Padahal kalau kita bangun malam, kita maksimalkan malam-malam itu buat baca Quran, buat tahajud, buat menghafal, insya Allah nggak bakal ada alasan, Ustaz, saya nggak ada waktu gitu kan. Maka silakan dimaksimalkan jadwalnya. Ya, jadi buat jadwal sedetail mungkin. Gitu ya. Jelas kan? Buat jadwal sedetail mungkin. Dan yang ketiga, Kamaura pun harus punya guru. Ya. Jangan sampai kita menghafal, kita murojaah tapi nggak ada gurunya. Kenapa kalau nggak ada gurunya? Kalau nggak ada gurunya, kita bakal murojaah seenaknya. Jadi kalau kita nggak ada tempat setoran, ya udah kita murojaah ya, murojaah aja gitu kan. Tapi kalau kita ada gurunya, ada tempat setorannya, itu jauh lebih enak. Ya, ya mungkin kita awalnya nggak semangat, kita bakal lebih semangat lagi. Yang awalnya futur, ya tapi karena kita ada setoran, ada jadwal setoran,
ya itu bakal lebih terpacu lagi. Makanya itu kalau misalnya bingung cari kelas di mana, ya udah yang seperti tadi Anda jelaskan ya, Anda sangat merekomendasikan kelas tahfidz Khadimul Quran. Ya, di kelas tahfidz ini ya sudah berdiri 3 tahun ya, sudah diikuti ribuan santri ya. Per hari ini aja yang aktif ada 125 santri, membantu menghafal, membantu tahsin, membantu murojaah dan juga sebagainya. Jadi nanti untuk info lengkapnya insya Allah di-share juga di grup ya buat kelas tahfidz ini insya Allah. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama tadi apa? Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, buat jadwal sedetail mungkin. Yang ketiga, cari guru ya. Biar jelas ya untuk semangat merojanya gitu ya. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Lanjut, ada lagi? Silakan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya boleh Ibu Amila Rofiah. Mungkin sebelumnya ya, Afwan, Ustazah, dari Ikhwan boleh ya. Tadi ke Bambang Irawan ya, boleh. Biar gantian ya. Kan tadi udah dua ahwat, sekarang Ikhwan boleh silakan. Silakan, Silahkan. silakan Mas Bambang Irawan. Maaf, Mas Bambang, suaranya masih ditutup. Silakan. Sudah bisa belum? Bisa. Oke, alhamdulillah. Baik, silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin bertanya, apakah dosa bagi para penghafal Quran yang dulunya pernah hafal sekitar berapa juz, 12 juz misalnya, dan itu lupa lagi, pengen lagi untuk membaca, tapi tidak bisa lagi kembali hafalannya. Itu gimana, Ustaz? Apakah termasuk dosa meskipun tetap berusaha untuk menghafal ulang, Ustaz? Oke. Sekian. Bismillah. Izin Anda jawab ya. Apakah berdosa? Apakah kita berdosa kalau kita sudah menghafal Quran, tapi ternyata kita lupa? Ya, jawabannya tergantung keadaan. Yang pertama, kalau kita nggak ada niat murojaah, kita nggak ada usaha, kita nggak ada ikhtiar, kita nggak berdoa, yang menyebabkan kita hilang hafalannya, ya itu jelas dosa. Rasul menyampaikan, "Uridat alayya dzunubu ummati." Kata Rasul, diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Falam ara dzanban a'zama min suratin aw ayatin minal Qur'an utiha rajulun thumma nasiha. Kata Rasul, ku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa hambaku. Selain apa? Selain seseorang yang dia sudah hafal Quran, yang dia sudah hafal ayat-ayat Allah ya, tapi dia sengaja melupakannya. Sengaja ya. Jadi orang-orang yang sengaja melupakan Quran ya, dia tidak murojaah, dia tidak ada niat untuk semangat menghafal dan murojaah, dia pun tidak berdoa dan sebagainya, maka jelas dia berdosa. Bahkan dijelaskan dosa apa? Salah satu dosa yang besar. Tapi kalau kita sudah ada ikhtiarnya, kita sudah usahanya, kita pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah bukan dosa yang kita dapatkan, tapi pahala. Kenapa pahala? Karena pahala bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pahala bersyukur atas kenikmatan hidayah ini. Karena ini hidayah loh. Walaupun kita nggak lancar-lancar, kita nggak hafal-hafal, tapi kita masih ada keinginan buat murojaah. Ini hidayah yang mahal. Kita harus syukuri. Ya. Jadi gitu ya Mas ya. Jadi jawabannya tergantung keadaan. Kalau kita misalnya sengaja ya, kita tidak murojaah, bahkan kita afwan bermaksiat, sering ngomong kasar, lihat yang kotor dan sebagainya, ya jelas kita akan hilang hafalannya. Itu berdosa. Tapi kalau kita sudah ada niat murojaah dan kita pun ikhtiar juga, kita pun berdoa juga, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan pahala bukan dosa. Itu ya, semoga terjawab. Barakallahu fiikum. Baik, kita lanjut ya. Bisa ke Kak Amila Rofiah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Ustazah. Baik, saya akan bertanya. Yang pertama, sebenarnya tujuan mungkin penghafal Al-Quran itu banyak yang ingin mutkin ya gitu. Itu mungkin tujuan tertingginya gitu ya Ustazah, pengen mutkin. Terus bagaimana takaran-takarannya untuk
mencapai hal itu, misal dari ziyadah atau murojaahnya gitu, itu seperti apa? Agar kita bisa mungkin di situ, apakah antara ziyadah dan murojaah itu sama atau seperti apa gitu. Terus yang kedua, misal mungkin banyak dari beberapa orang sudah menghafal mungkin berhari-hari gitu, tapi ternyata nggak kunjung-kunjung hafal. Bahkan ketika saat waktu kelas di situ, kelas tahfidz mungkin di situ juga masih belum hafal. Itu gimana ya Ustazah solusinya? Terima kasih. Mungkin itu saja. Ya, Masya Allah, Barakallah Fik. Ini pertanyaan yang bagus ya. Tadi terkait mungkin, yang pertama, jujur ya, Ana pun belum mungkin, ya, Ana pun masih belajar, tapi insya Allah, Ana tahulah beberapa tips-tipsnya lah, ya, dari teman-teman Ana, dari guru-guru Ana. Yang pertama, tentu niatnya ikhlas, ya. Karena jika niat kita nggak ikhlas, ya, niat kita masih berantakan, masih salah, itu bisa menjadi penyebab kenapa kita nggak lancar-lancar, kenapa kita nggak mungkin-mungkin. Maka hal yang paling dasar adalah mulai dari niat dulu yang ikhlas. Ya, yang pertama. Yang kedua, ikat muroja itu dengan apa? Dengan sholat. Ya, lebih bagus apa? Sholat tahajud. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih kuat hafalannya, bangun malam, ya muroja di sholat tahajud. Kalau misalnya masih berat, ya boleh mulai dari apa? Sholat duha. Ya, duha, ya misalnya lagi akhir pekan, besok misalnya nih, ada waktu yang panjang nih, silakan sholat 2-4 rakaat lah, 2 sampai 4 rakaat, itu bisa lebih silakan. Dan antum baca hafalan antum, ya. Tapi memang ahsannya yaitu tadi ketika tahajud kan lebih apa? Lebih berkesan, ya lebih apa ya? Lebih bagus buat kualitas hafalan kita. Itu ya, itu yang ketiga. Yang kedua, afan. Yang ketiga, agar kita pun bisa mendapatkan lancarnya hafalan atau mungkinnya hafalan, tentu meninggalkan maksiat. Sepakat ya? Karena penyebab kenapa kita nggak lancar-lancar atau hilangnya hafalan, karena maksiat kita yang kita lakukan. Ada syair yang masyhur, ya sudah sangat terkenal dari Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi atas buruknya hafalanku. Maka guruku itu mengarahkanku untuk apa? Meninggalkan maksiat. Karena maksud itu, ya, karena beliau mengatakan kepadaku, wa akhbarani bi annal ilma nur, ya, maka ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang bermaksiat. Bayangkan. Jadi pada salah satu kisah itu, ya, Imam Syafi'i itu pernah satu fase di mana terganggu hafalannya. Bayangkan cuma terganggu doang. Sedikit terganggu hafalannya, maka beliau mengadukan kepada gurunya. Dan ternyata Imam Syafi'i ini pernah nggak sengaja melihat betis wanita. Bayangkan nggak sengaja. Jadi ketika pengen setoran hafalan ke gurunya, ya, ketika lewat pasar, nggak sengaja melihat betis wanita yang tersingkap karena angin. Karena hal itulah yang menyebabkan sedikit terganggunya hafalan Imam Syafi'i. Ya, maka kita perhatikan, ya, segitu aja ya Imam Syafi'i, ya, yang nggak sengaja karena tersingkap betis wanita itu mengganggu hafalannya. Ya, apalagi kita, ya mungkin di HP kita, ya di Instagram kita, di TikTok kita, mungkin banyak sekali aurat yang kita lihat. Ya, mungkin juga na'udzubillahi ada juga orang yang sengaja melihat aurat. Dia searching yang aneh-aneh dan sebagainya. Ya ini jelas banget, ini pasti merusak hafalan kita. Jadi kalau kita pengen benar-benar dikuatkan hafalannya, maka pastikan kita punya apa namanya komitmen untuk meninggalkan maksiat. Jadi gitu ya. Tadi antum apa namanya tinggalkan maksiat, ya, dan sebagainya. Dan apa tadi yang pertama niatnya ikhlas, yang kedua salat tahajud, yang ketiga adalah tinggalkan maksiat. Sebenarnya masih ada 12 lainnya, tapi Anda nggak bakal sebutkan yang lainnya. Anda punya e-booknya, ya. Jadi Anda punya e-book judulnya 15 ikhtiar kita agar mungkin hafalan. Ya, jadi kalau misalnya tadi teman-teman semua yang ada yang pengen nanya, ya pengen beli juga boleh ya. Ya, jadi ada e-book judulnya 15 ikhtiar agar hafal lancar. Nanti insya Allah lah kalau pengen beli nanti Anda share di grup ya untuk e-booknya insya Allah. Baik, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua tadi apa pertanyaannya Kak? Lupa. Yang kedua terkait
Misal yang nggak hafal-hafal begitu Ustaz. Udah Ya. menghafal, itu. Nggak Itu hafal-hafal. posisinya kita sendiri atau orang lain? Orang lain. Orang lain. Oke. Yang Mungkin, pertama, misalnya kita jadi temannya gitu ya, atau jadi gurunya. ya, Jadi gurunya, ya. jadi gurunya. Yang pertama tentu kita sebagai guru memberikan pemahaman, ya. Karena setiap orang itu pasti berbeda kemampuannya. Jadi Nah, guru Ana sendiri itu adalah Ummah Ana, ibu Ana. Ummah Ana itu sangat paham dengan kualitas anak-anaknya. Jadi dari 3 bersaudara, ya, anak pertama kakak Ana, Teh Hawa namanya. Beliau ini menghafal Al-Quran 30 juz di usia SMP. Sementara Ana selesai 30 juz di usia SMA. Dan terakhir adik Ana, sampai hari ini adik Ana udah kuliah, belum selesai 30 juz. Apakah orang tua Ana marah-marah? Apakah Ummah Ana apa namanya maksa buat menghafal? Ternyata enggak, Masya Allahnya. Jadi ini parenting ya. Jadi kita sebagai guru atau orang tua harus paham dengan kualitas anak-anak kita. Karena nah, tiap anak itu pasti beda. Kayak tadi, kakak Ana. Lo memang pintar banget, cerdas banget. Ya, bayangkan, sampai kelas 3 sudah bisa hafal Quran 30 juz. Sementara Ana, ya standar lah. Alhamdulillah bisa SMA selesai 30 juz. Sementara adik Ana ini termasuk yang lumayan sulit buat menghafal Quran. Tapi apa yang orang tua Ana lakukan? Yang pertama tentu tidak memaksa anak buat menghafal Quran. Jadi nggak maksa. Jadi ketika anak-anaknya sudah hafal Quran, yang lain sudah hafal Quran, Umar nggak maksa buat adik adik ini si Jahid buat cepet menghafal. Misalnya Jahid, dong menghafal nggak gitu. Yang lakukan udah nggak marah-marah. Dan yang kedua apa? Mengarahkan atau memberikan pemahaman. Itu paling penting. Jadi ada anak-anak juga yang merasa minder, ya merasa malu. Misalnya teman-temannya sudah hafal Quran, teman-temannya sudah mungkin, teman-temannya sudah lancar 30 juz misalnya, sementara dia mungkin masih 10 juz, ya. Maka kita sebagai guru atau sebagai orang tua harus memberikan pemahaman bahwa sukses menghafal itu bukan dia yang hafal 30 juz, tapi dia yang dekat dengan Allah. Jadi kalau orang-orang hafal Quran ya, maka kita harus apa? Harus lebih dekat dengan Allah. Kita lebih rajin baca Qurannya. Nggak apa-apa kita nggak lancar-lancar misalnya. Kita jelaskan, nggak apa-apa kita nggak lancar-lancar, nggak apa-apa kita nggak hafal. Ini harus kita apa? Harus kita syukuri. Karena ini hidayah yang paling mahal. Hidayah apa? Hidayah buat menghafal dan juga murojaah. Walaupun mungkin kita nggak lancar-lancar, kita nggak hafal, tapi kita masih terus berjuang, ini sangat luar biasa loh. Ya, jadi gitu ya. Jadi tadi yang pertama, orang tua atau sebagai guru tidak memaksakan anaknya untuk menghafal Quran. Yang kedua, mengarahkan atau memberikan pemahaman. Dan yang ketiga tentu berdoa, itu paling penting ya. Apalagi kalau doa orang tua kepada anaknya, ada doa yang salah satu paling doa yang paling manjur, yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi tidak memaksa, yang kedua memberikan pemahaman, dan yang ketiga mendoakan. Ya. Dan mungkin yang keempat, biar lebih semangat lagi anaknya, kita memberikan hadiah. Karena beberapa anak ya, termasuk yang apalagi yang anak kecil ya, mereka itu butuh apa ya? Butuh validasi gitu kan. Jadi ketika mereka sudah mencapai sesuatu, itu butuh penghargaan, kasih hadiah ya. Kasih hadiah apa? Atau paling minimal hadiah dengan apa? Dengan ucapan. Karena alhamdulillah Anda pun punya orang tua, punya umah ya, yang beliau ini mengarahkan kepada Anda apa gitu kan. Selalu tidak gengsi berterima kasih kepada anaknya. Kayak misalnya, saat makasih ya sudah jadi anak yang soleh. Itu benar jadi hadiah buat anak gitu kan. Walaupun nggak ngasih hadiah yang besar, tapi dengan kalimat yang indah itu ya, dengan kalimat terima kasih aja gitu kan, itu hadiah lah buat anak sendiri gitu. Jadi mungkin para guru pun bisa dicontohkan ya, bisa terima kasih sudah berjuang, terima kasih sudah terus istiqomah, walaupun misalnya si anak yang nggak hafal dan sebagainya, tapi kita terus berterima kasih atau kita memberikan hadiah gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Silakan ada lagi? Baik, Silakan yang mungkin terakhir ya, kalau tidak lagi. Kak Mirna, Ana Ustadz, Ya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, kami kan alhamdulillah udah ada hafalan kan Ustadz. Alhamdulillah sampai 20-an gitu Ustadz. Tetapi karena sudah keluar dari pondok, jadi hafalannya itu tidak terkontrol lagi lah Ustadz. Dan murojaahnya pun
ya kadang sempat kadang tidak Ustadz karena karena ada kerja gitu Ustadz. Terus di sisi lain kami pengen melanjutkan hafalan. Misalnya dari juz 21 gitu Ustadz. Tetapi juz yang di atas itu dari juz 20 ke atas itu hafalannya itu kurang lancar Ustadz. Tetapi eh, dalam hati kami pengen melanjutkan hafalan, maksudnya lanjut ke 21, 22 gitu Ustadz. Jadi kami minta solusinya Ustadz, apakah kami fokus untuk melanjutkan hafalan atau fokus untuk melancarkan yang di atas gitu Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mendakwahkan Al-Quran itu, terutama mendakwahkan, maksudnya mengajak teman-teman kita untuk menghafal Al-Quran di dalam lingkungan yang memang mayoritasnya itu bukan penghafal Al-Quran gitu Ustaz. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ya. Ini pertanyaan yang lumayan berat dan luar biasa pertanyaannya. Tadi yang pertama terkait kita punya hafalan yang lama tapi belum lancar, tapi kita ada keinginan besar buat menambah. Apa solusinya? Kalau solusi dari Ana, antum tetap menambah hafalan tapi sedikit-sedikit aja. Sedikit aja dan lebih mengutamakan murojaahnya. Misalnya, antum yang biasanya targetnya menghafal satu halaman, antum kurangi misalnya 2 hari satu halaman. Kayak gitu ya. Jadi atau sehari setengah halaman. Jadi benar-benar dikurangin. Kita kurangi dan kita lebih mengutamakan murojaahnya. Untuk apa? Biar takutnya gini. Kalau kita misalnya fokus menghafal ziyadah terus, nanti hafal yang lama makin berantakan, itu paling bahaya. Ya. Tapi kalau kita silakan menghafal sedikit demi sedikit, ya setengah halaman atau satu baris misalnya. Tapi kita pun lebih mengutamakan yang namanya murojaah kita. Insya Allah kalau gitu kita akan dibimbing terus untuk bisa lancar hafalan gitu ya. Jadi buat solusi gitu ya. Jadi silakan dimaksimalkan menghafal dikit demi sedikit, silakan. Tapi yang lebih utama murojaahnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi tentang apa tadi? Tentang mendakwahkan Quran ya. Betul ya? Iya Ustaz. Oke. Ini dakwah kepada siapa? Kalau boleh tahu. Kepada teman-teman kita Ustaz, misalnya teman kita satu kerja gitu Ustaz. Oke. Yang pertama, bagaimana caranya? Kita mencontohkan bahwa kita muslim, kita bisa membaca Quran di mana saja. Jadi ada orang yang apa ya, yang gengsi ketika dia baca Quran selain di rumah. Jadi nggak apa kita tampilkan itu. Sekarang tuh orang-orang sudah menampakkan maksiatnya. Jadi kita pun nggak boleh malu, nggak boleh takut kalau kita misalnya baca Quran di depan umum. Jadi kita niatkan kita baca Quran di depan umum itu buat apa? Buat dakwah. Itu pun yang Anda lakukan. Jadi ketika di rumah Anda misalnya nggak ada yang ngaji, Anda ngaji dengan suara besar. Ya, akhirnya apa? Ada yang nggak enakan, gitu kan? Akhirnya ikut ngaji dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan. Itu yang paling penting ya. Jadi kita mencontohkan bahwa kita bisa mencontohkan bahwa kita dekat dengan Quran. Yang kedua, kita mencontohkan akhlak kita sesuai dengan akhlak Quran. Jadi dari sifat kita ya, dari akhlak kita benar-benar mengajak mereka. Jadi ada orang yang misalnya dari ucapannya dakwah, ya tapi dari perilakunya bukan dakwah. Ya jadi pastikan ya ketika kita emang ada niat buat mendakwahkan Quran, ya pastikan juga kita juga memperbaiki diri kita dan memperkenalkan ini loh akhlak yang saya pelajari dari Quran. Ya, kita baik, kita santun, kita adil dan sebagainya. Itu yang kita pelajari dari Al-Quran. Itu paling penting. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama tadi antum apa namanya bisa baca Quran di depan umum juga nggak masalah. Yang kedua antum mendakwahkan dengan akhlak antum yang baik itu. Dan yang ketiga mungkin gini, antum coba mulai ajak mereka ikut kajian ya, walaupun online gitu kan. Dan masalah mereka ikut atau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting apa kita sudah menyampaikan. Jadi tugas kita itu sebagai pendakwah itu udah sekedar menyampaikan. Sebagaimana Nabi Nuh ketika berdakwah. Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? Hampir 1.000 tahun. Tapi ternyata berapa pengikutnya? Gak nyampe 100, bayangkan.
dakwahnya 1000 tahun, pengikutnya nggak nyampe 100, sekitar 60 sampai 80-an doang. Bayangkan, 1000 tahun cuma 80 pengikut, sedikit banget. Apakah Nabi Nuh gagal? Enggak, karena yang Allah minta sampaikan, ya, terus menjaga hati tetap ikhlas dan istiqomah itu aja. Maka kita pun ketika menyampaikan kepada orang pun gitu. Mungkin kita menyampaikan nggak diterima, bahkan ditolak. Nggak apa-apa. Yang penting apa? Allah tahu niat kita. Kita niat baik, ya kita mendakwahkan kepada mereka. Semoga dengan hidayah kita misalnya ngajak kajian, ada kajian dari Khadim Quran, antum share linknya, dan sebagainya. Insya Allah itu sebagai wasilah antum berdakwah kepada mereka. Gitu ya, semoga Allah mudahkan kita semua untuk senantiasa berdakwah, ya, untuk siapapun, untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk siapapun itu insya Allah. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk yang bertanya sudah tidak ada lagi ya, insya Allah. Kalau begitu, insya Allah kita akan lanjutkan ke agenda terakhir, yaitu pembacaan doa sebelum penutupan, yang insya Allah boleh dipimpin langsung oleh Ustadz Asad. Pada Ustadz Asad, Ya. dipersilakan. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silakan tundukkan pandangan kita, angkat tangan kita, ya tundukkan hati kita juga agar setiap doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حفظ الأنبياء وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حب القرآن والشوق إلى قراءته. اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
Barakallahu fikum. Syukran teman-teman semua yang sudah hadir ya. Saya ucapkan jazakumullah khair. Semoga kajian pada malam ini bisa menjadi kajian yang bermanfaat buat antum. Semoga bisa diamalkan di kehidupan antum insyaallah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sudah kita baca bersama-sama doa yang pertemuan kita malam hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.